itu aku aplikasiin concealer yang warnanya lebih terang dari foundation aku untuk nge-highlight wajah aku. Halo guys, selamat datang di acara Balen Ngobrol bersama gue Jose sama Charlie. Hai. Ini acara pertama Balen Ngobrol. Jadi sorry kalau Balen Ngobrol. Sorry mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Jadi kita masih pertama kali nyoba nih dengan setup yang baru. Kali ini temen gue udah lama, kita kenal di satu organisasi namanya JCI, ya Junior Chambers International. Itu organisasi kepemudaan dan kewirausahaan, kewirausahaan gitu, yang punya internasional lah. Aku mau tanya dulu, kenapa Balen Ngobrol? Kenapa namanya Balen Ngobrol? Iya, apa sih itu Balen tuh? Penasaran orang. Balen itu sebenarnya startup. Nah, startup di Indonesia yang di bidang teknologi. Oh ya? Tapi Balen Ngobrol lebih kayak kita sesama-sama orang pelaku startup itu gimana caranya saling diskusi. Jadi kita saling sharing soal bisnis, soal manajemen, soal lifestyle di startup, soal kehidupan startup, soal kewirausahaan. Tapi ya mungkin kita akan bahas Balen dikit. Tapi ini lebih ke community engagement kita. Oh, artinya apa tuh Balen? Balen artinya kembali. Kembali padamu? Yes. Kembali pada kita. Oke. Kembali ke Indonesia. Bahasa apa sih itu Balen? Bahasa Jawa. Oh, Bahasa Jawa. yang bahasa Jawa, yang orang Jawa Balen yo. Oke. Jadi gini guys, di acara yang ini kita mau bahas soal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi Charlie sudah berapa lama ikut organisasi-organisasi? Banyak sekali. Ya, sebenarnya mulai aktif kembali itu 2015 ya. Emang aku ngawalinnya tuh di JCI, Junior Chamber International, terutama di Kota Depok, di JCI Depok. Lalu mulai terus belajar, berorganisasi pelan-pelan. Memang aku berkembangnya tuh di JCI, lalu mulai di-hire beberapa, ya terutama masuk ke Kadin Kota Depok, lalu ke HIPMI, Pemuda Tani HKTI, terus di APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Dan semua itu masuk dalam kepengurusan, jadi bukan sekadar anggota aja. Ada bedanya apa? Bedanya kalau kepengurusan berarti punya tanggung jawab, punya kewajiban. Kadang kayak harus meeting atau memang harus ada program, jadi repotnya di situ tuh. Jadi kadang banyak organisasi terus ngatur waktunya. Kadang sehari bisa 3 kali meeting organisasi. Apa yang dirasakan dengan ikut organisasi gitu? Apa ya, senang banget sih sebenarnya organisasi, karena aku tipe orang yang memang suka service humanity, suka melayani masyarakat. Service AC. Service AC. Suka melayani masyarakat, suka berkontribusi, suka sosial. Itu mirip dengan slogan salah satu organisasi internasional. Oh iya. Ya, tapi memang seperti itulah, aku memang suka melayani, suka memang ya berbagi. Bahasa Inggrisnya gitu. apa namanya? Service humanity. Iya. Organisasi mana ya? Yaitu JCI. Jadi sudah inilah mungkin terimplementasi dalam diriku untuk selalu ya berkontribusi dan berkarya di negara kita. Ya. Apa suka dukanya ikut organisasi-organisasi? Apa ya, buatku sebagai sosok pemuda ya, pemuda-pemudi itu penting banget berperan dalam berorganisasi, karena di situ kita mendidik banget diri kita menjadi sosok yang berkarakter, berintegritas, dan mempunyai
value bagaimana kita terus berkembang dan bahkan kita menjadi sosok yang mungkin bisa dibilang nasionalis lah, karena dari situ kita mulai belajar menjadi bibit-bibit yang memang kemudian ke depan mungkin kita entah kita mau mencalonkan diri menjadi sosok yang lebih ada di pemerintahan atau mungkin mau jadi presiden RI. Mungkin mau jadi senator katanya. Oh. Senator JCI. Iya, ya seperti itulah. Jadi suka dukanya itu pasti namanya organisasi, mau organisasi manapun pasti ada polemik, pasti ada selalu kesalahpahaman, pasti selalu ada hal-hal yang bikin ngecewain, bikin kesel, bikin aduh males mau out aja. Cuman jangan pokoknya kita harus bertahan, karena kalau prinsipku tahun ini aku ketemu orang yang nyebelin, tahun depan pasti aku ketemu orang yang paling nyebelin lagi. Siapa tuh yang paling nyebelin itu? Iya, pokoknya siapapun itu. Seperti apa? Jadi pasti kita dalam satu organisasi tuh suka yang bikin bete, kadang bikin kita tuh marah, yang kayaknya tuh kita mau udah kita keluar aja deh dari organisasi. Cuman kita harus bersikap dewasa yang memang inilah kita kan masuk organisasi ini kan ingin belajar, ingin networking. Tapi dari situ kita harus belajar mulai memahami diri kita, loh ini bagaimana kita menghadapi suatu masalah, bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi suatu masalah dalam organisasi, bagaimana sih kita menghadapi masalah dalam bekerja sama dengan tim, apakah kita menjadi orang yang childish, ataukah menjadi orang yang dewasa, ataukah menjadi orang yang cuek aja seperti itu. Tapi dari situ kita mulai mendidik diri kita semakin terus berkarakter. Apa yang dilakukan kalau Charlie misalnya ketemu orang yang tidak bisa bekerja sama dalam tim? Wah, itu sering banget sih sebenarnya terjadi, tapi kita kan punya satu tujuan, dan satu tujuan itu memang harus kita lanjutkan, dan gak mungkin gara-gara satu orang ini dan gara-gara satu orang yang kita gak bisa bekerja sama, tujuan kita gak selesai-selesai. Gimana kita harus mencari solusi untuk kita sampai satu tujuan ini, kayak gitu. Jadi mencari titik tengah ya? Iya, kita harus mencari solusi. Kalau akhirnya titik tengahnya nggak ketemu, gimana Charlie? Ya nggak mungkin kalau nggak ada titik tengah yang ketemu. Pasti namanya suatu perjalanan, suatu proses, kita kan ada punya satu tujuan, pasti itu ada. Walaupun rumit pasti akan ketemu. Jadi optimis saja sih itu. Nah, di antara semua organisasi yang Charlie ikut sekarang, mana yang paling berat? Kalau dibilang paling berat sih sebenarnya nggak ada ya, karena semua aku nikmatin, enjoy, dan suka dukanya juga ada. Jadi setiap organisasi punya tantangan, punya momen, punya sahabat, punya ya inilah momen yang sedih atau momen yang memang mengecewakan, momen yang memang menyenangkan, itu semuanya ada. Jadi semua organisasi punya tantangannya masing-masing. Tapi dari situ kita juga punya setiap organisasi buat kita juga banyak belajar sih. Nah, sekarang kalau mau gabung nih sama HIPMI nih, langkah-langkahnya gimana? Kalau HIPMI itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi kita sebagai pengusaha muda yang Muda itu memang gimana nih muda? muda itu usia 18 sampai 40 tahun. 40 tahun tuh muda? Ya untuk saat ini masih muda. Iya, jadi Kalau yang di Depok pastinya 40 tahun apa lebih? sama sih hampir semuanya. Jadi itu pasti mereka yang punya CV ataupun PT yang memang mereka punya secara legal bisnis mereka untuk memang mereka untuk bergabung dalam ini. Kalau saya pengusaha bakso bisa gabung? Ya kalau dia memang ingin apa ya lebih maju lagi dan ingin memperkenalkan produknya, kan ini dia bagian produk UMKM kan, terus dia akan diarahin lah untuk itu, bisa sebenarnya welcome aja. Jadi sih. semua jenis Sebenarnya bisnis. semua organisasi itu welcome ya untuk siapapun seharusnya ya, untuk mereka untuk siap berkembang, karena namanya organisasi itu bagiku penting untuk masyarakat terutama pemuda-pemuda gitu. Gimana caranya gabung sama HIPMI? Jadi bisa gabung aja di BPC-nya atau di BPD-nya. Apa BPC BPD? Kalau BPC itu badan pengurus cabang, kalau BPD itu badan pengurus daerah. Misalnya kalau di DKI Jakarta berarti DKI Jakarta, atau misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu BPC-nya. BPC. Jadi BPC itu tingkatan kota kabupaten. Ya. Kalau BPD itu tingkatan provinsi. Ya. Oke. Biasanya syarat utama untuk gabung sama HIPMI itu apa aja?
itu pastinya punya legalitas perusahaan, entah itu PT ataupun CV bisnisnya, dan ya memang dia punya bisnis lah, nah, produk ataupun jasa. Produk atau jasa. Iya. Informal nggak bisa ya, harus formal ya. Informalnya apa dulu? Bakso, mie Oh, ayam. bisa, banyak kok sekarang pengusaha-pengusaha muda yang punya bakso. Tapi nggak ada PT? Loh, itu tergantung karena sekarang mungkin bisa gabung di perusahaan menengah. Oh. Terus daftarin ke Kak Charlie, kapan sih HIPMI itu berdiri? kan kayak baru ulang tahun, jadi sekitar 48 tahun yang lalu. 48 tahun. 48 Iya. tahun yang lalu. Itu udah lama sekali ya ternyata ya. Lama banget. Berarti udah nggak muda lagi dong. Jadi kemudian pengusaha agak lebih dikit ya. Baru setengah lebih dikit. Hai Charlie, katanya HIPMI bakal mau ada acara besar nih eventnya ntar lagi. Apa sih? Jadi untuk meningkatkan pariwisata setelah lesunya di masa pandemik ini, kebetulan dari bidang 6 yang memang berkolaborasi dengan bidang-bidang yang ada di BPP HIPMI, yaitu bidang 10, bidang 5, yaitu bagaimana kita ingin mengembangkan dan ingin meningkatkan, bagaimana kita ingin meningkatkan pariwisata terutama di Bali. Nah, yaitu dengan mengadakan HIPMI New Normal Run. HIPMI New Normal Run. Yes, HIPMI New Normal. Jadi gimana larinya tuh? Ada perbedaan? Jadi itu kan 5K ya, maksimal 1.000 peserta tapi dibagi 3 titik dengan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Oh, jadi jarak antara pelari jauh-jauh. Iya, Startnya tetap nggak bareng. berjarak, Oke. dan kemungkinan pun pakai face shield, tidak pakai masker ya, karena kan kalau pakai masker Susah tuh buat agak bernafas. kontroversi juga ya karena untuk pernapasan. Oke. Gitu sih. Bagus tuh. Ini kira-kira bulan apa? Kemungkinan insya Allah bulan November. Oke, 2020. bisa menghubungi siapa buat informasi? Ya, Apa boleh nanti ke Instagram? Charlie atau nanti Instagramnya ada. Oke, Instagram HIPMI ada di bawah ini guys linknya. Oke. Yes. Oke. Terus Charlie, Ya. selain itu misalnya saya jadi anggota HIPMI nih, manfaat langsungnya apa? Manfaat langsung. Kalau secara manfaat langsung itu tergantung ya dari kita ya, karena sebenarnya masuk organisasi manapun kalau nggak dari diri kita yang memulai, kalau nggak dari diri kita yang aktif, itu kita nggak akan pernah dapat manfaatnya gitu. Nah, kalau misalnya di HIPMI karena itu lingkungan pengusaha yang memang semua rata-rata punya bisnis dan kita juga ingin lebih memperkenalkan bisnis kita ingin juga lebih baik belajar berbisnis lagi dan punya partner, mungkin kita juga tidak tahu apakah kita nanti bisa kolaborasi bisnis bareng seperti itu, dan kita juga mulai menambah networking kita, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya IT, aku pun punya bisnisnya misalnya digital marketing, nah mungkin ada klub kita bisa kerja sama atau collab. Oke. Sounds good. Oke, Charlie, kayaknya udah cukup acara kita ini. Iya. Ada pesan-pesan terakhir buat kita semua? Pokoknya sih para aku tuh womenpreneur. paling ini banget ya, paling bener-bener ingin meneriakan untuk para pemuda tuh penting banget peran pemuda untuk berorganisasi, karena dengan berorganisasi kita menjadikan diri kita menjadi sosok yang berkarakter, berintegritas. Jadi kalau misalnya para milenial sekarang tuh kan pengennya cepet terkenal, pengen cepet instan, Pengen jadi iya, YouTuber. pengen jadi YouTuber gitu, tapi ya gitu, mereka kadang tidak ingin mau belajar dan menghindarin polemik-polemik yang ada di organisasi. Padahal dari polemik-polemik itu kalian bisa belajar problem ini, bagaimana kalian harus menyikapinya, bagaimana kalian harus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kalau dari aku intinya pengalaman orang lain itu belajar untuk kita berkembang, tapi pengalaman pribadi belajar kita untuk bertahan. Itu. Oke, thank you Char, thank you for your time. Makasih udah datang di studio Balen. Besok mungkin kita ada acara-acara lain. First time dan ngedadak ya. Jadi justru yang mendadak-mendadak jadi. Iya, jadi yang nggak dadak, banyak rencana, omdo. Benar. Oke guys, nanti ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ke redaksi, email ada di bawah, bisa ke hello@balen.id. Okay guys, signing off. Bye. Bye. Akhirnya, cut.